Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat disukai orang tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan, yaitu kita mengatakan bahwa hidup kita bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Sudah mudah baca kan? Tetapi melaksanakannya itu perlu perjuangan seumur hidup. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tolong beri hati yang menangkap maksud firman Tuhan dengan tepat dan beri kami kuasa untuk melaksanakan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh Rasul Paulus ketika kakinya dipasung. Ini surat Filipi ini adalah surat terakhir dia buat ketika dia kemudian mati dipancung oleh Kaisar Nero. Saudara pemirsa, mari kita lihat. Dia bilang, hidup adalah Kristus. Bisakah dia berbuat sesuatu setelah kakinya dipasung di penjara, siap-siap untuk mati sebagai martir? Saudara pemirsa, itulah yang dia katakan, dia masih bisa menulis. Memang Alkitab katakan bahwa bukan lagi dia yang menulis, tapi dia ngomong, kemudian orang lain yang bantu menulis. Rupanya diizinkan orang untuk masuk ke dalam penjara itu menemani dia, dan kemudian dia ngomong dan orang itu menulis. Itulah hidup bagi Kristus. Dengan tulisan. Dan saya setelah usia tua ini, saudara sekalian, saya juga mau hidup bagi Kristus. Tolong dengar anak-anak muda, ya. Hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Hal yang kekal yaitu menulis. Tidak usah panjang-panjang. Saya menulis itu 30 baris, ya. Itu makanan bergizi hari ini itu yang tertulis, renungan saya itu coba sudah hitung. Semuanya 30 baris. 10, 10, 10. Tiga nomor biasa saya buat. Nah, tentu dalam dalam handphone ini dia sudah berubah jadi lebih banyak karena marginnya lebih kecil. Jadi saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk benar-benar sampai kepada titik kata firman Tuhan. Hidupku bagi Kristus. Hidupku untuk melayani Kristus. Hidupku untuk memuliakan nama Kristus dengan hal yang nyata. Hal yang konkret. Jadi tolong saudara-saudara sekalian ingat hal itu betul-betul. Dan kemudian yang kedua apa? Mati katanya adalah keuntungan. Saudara sekalian, kita semua takut mati kan? Biasanya kita bukan takut mati, takut kepada cara mati. Tetapi lihat Rasul Paulus, dia benar-benar siap untuk mati. Katanya mati adalah keuntungan. Kenapa untung? Ya, dia langsung masuk ke Yerusalem baru. Karena ya dia mati sebagai martir. Saya belum tentu masuk ke sana. Ya, ada teman-teman yang bilang begini, udahlah, yang penting saya masuk ke sana.
di Firdaus itu taman surga, halamannya surga. Nggak apa-apalah kalau begitu, saya masuk ke sana. Maksud saya ialah mari kita sadar benar kalau Tuhan panggil kita pulang ke surga, maka kita beruntung. Beruntung luar biasa. Tetapi sementara masih hidup, mari kita menjadi saksi Yesus, hidup mempermuliakan nama Yesus. Kadang-kadang orang tanya sama saya, bagaimana caranya mempermuliakan nama Yesus dalam hidup kita? Ingat, orang melihat apa? Etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, serta tutur kata dan tingkah laku kita. Kalau kita melakukannya semuanya dengan benar dan kata Alkitab, kita mampu melakukannya. Nanti silakan baca dalam Roma pasal 12 ayat 2. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu main dalam bahasa Inggris itu menyangkut pikiran dan perasaan dan kehendak kita. Sehingga kita dikendalikan oleh Roh Kudus dan kita menjadi kesaksian di mana-mana. Bagaimana orang mau menerima kesaksian kita kalau tiap hari kita komplain, kalau tiap hari kita bersungut, kalau tiap hari kita mengeluh? Kita tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari kita hidup selama kita hidup, kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kesaksian itulah yang menjadi berkat, baik sekarang dan kalau sudah tua seperti saya, mari kita menjadi teladan untuk anak, cucu, bahkan buyut kita. Jadi mari kita sampai ke sana hari ini untuk melihat bahwa hidup kita ini betul-betul hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ada seorang misionaris yang kena sakit kanker di Kepulauan Pasifik. Kemudian semua teman-teman katakan, ayo pulang ke Amerika supaya kamu menjadi di sana bisa dirawat dengan baik dan kami bisa dekat dengan kamu untuk mengurus sampai nanti akhir hidup kamu. Dia katakan apa? Tidak mau. Sudah berapa puluh tahun saya di kepulauan ini mengajar orang bagaimana cara hidup. Sekarang waktunya saya mengajar mereka bagaimana cara mati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini kepada kami. Kami berdoa supaya kami semua sampai kepada titik ini, Tuhan, menyadari bahwa hidup kami ini hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.